Oke guys, kita sedang proses pembinaan minyak ya. Kita cek. Ini dia guys ya. Kita ambil nih dari tangki stok. Wah, kotor banget mobil guys. Wadaw, antriannya luar biasa solar. Atuh ini mah kepanjangan ngantrinya. Lihat guys. Wih, panjang banget ini. Udahlah, kita mindahin stok aja lah. Kita nyari jalan yang lebar. Tahu ini udah ada belum ini ngantri-ngantri panjang ini? Takutnya belum ada ini guys. Wih, lihat guys, ALS. Ih, luar biasa muatannya gengs. Buset, kalah mobil barang juga itu mah. Pabrik karet guys ya ini ya. Ini karet buat bahan-bahan bikin ban itu ini dia. Ini kita lagi mau muat ya ke sana guys. Kecil banget nih ke dalamnya, Kita akan melakukan proses mod guys ya. Proses modnya buka wing ini. Nanti wingnya diangkat guys. Karena ini barangnya paletan ya. Nah, jadi seperti ini guys ya. Kelebihannya wingbox ini bisa muat dari samping dan dari belakang. Ini dia guys ya. Jadi kita muatnya nanti dari samping ya barangnya. Karena barangnya paletan ini guys. Nanti pintunya kita buka ya semua. Cuman muatnya dari kanan aja, nggak ke kanan ke kiri. Karena akses muatnya yang sempit guys. Ini dia guys penampakan di dalam box ya. Kita kan proses mod dari samping, jadi semua tiang-tiang kita copot nih. Ini tiang 1, tiang 2 dan tiang 3. Kalau yang nanya, "Bang, kenapa kok pada karat?" Ya namanya besi ya guys ya. Dan muatan pun apaan aja ya seperti inilah hasilnya nih guys tuh. Tapi kalau kita ketemu customer yang agak pengen rapi bersih, kita menyediakan terpal ya. Jadi kita nanti kasih terpal alas. Nah, kalau mungkin untuk samping-sampingnya kayak gini, kita ada triplek. Jadi insya Allah kalau untuk barang aman guys, nggak akan ada barang rusak atau barang bocor ya. Bocor karena hujan atau apa, karena wingbox ini walaupun begini nih dia insya Allah aman guys ya. Kalaupun ada kebocoran pasti kita akan cek. Nah, ini gunanya triplek ini untuk melindungi samping-samping kalau customernya pengen tidak kena karat-karatan seperti ini ya. Karena ini muat barang apa aja guys ya. Jadi harap dimaklum ya kalau wingboxnya cepet karat gitu. Apalagi kayak kita muat barang-barang yang gampang atau mengakibatkan besi karat ya, itulah penyebabnya guys ya. Yang penting ongkosan masuk kita eksekusi, kita muat ya. Yang penting mobil ini cepet perputarannya ya. Karena kalau kita cuma fokus sama satu customer, apalagi kayak kita ini kan DO-nya bukan satu ya, jadi kita banyaknya numpang ke orang. Jadi barangnya apa aja guys kita ambil. Hanya emang ada beberapa DO A1-nya perusahaan kita ini. Cuman kalau dari sini kan kebanyakan kita DO-nya ke orang, numpang ke orang. Jadi barang apa aja ya kita sikat. Yang penting ongkosan masuk ya kan. Kita keluar dari pabrik guys ya. Bismillah. Ini soalnya jalannya sempit guys. Terlalu ngepres ini. Makanya kalau ada mobil masuk nggak bisa ya nih, harus bergantian. Terlalu ngepres banget ini.
kita harus benar-benar ngancang ini guys kalau mau belok-beloknya ini. Kayak Quister ini kan terlalu mundur guys, ban belakangnya nih, aduh. Ada. Ini pabrik karet guys ya, ini di daerah Betung. Terakhir itu tuh guys tuh, yang depan itu ini nih agak besinya agak nyerong ke bawah dia nih. Mudah-mudahan bisa lolos ya, soalnya tadi kosongan lolos ya kali. Kita udah isi masih nggak lolos. Bismillah guys, aman. Aman guys, alhamdulillah aman guys. Oke guys, kita sudah selesai laporan, tinggal kita keluar. Ini nih guys, depannya kemarin Gapura dibongkar guys. Aduh. Jalannya guys goyang-goyang. Luar biasa guys. Aduh. Muatannya berat, jalannya ekstrim. Luar biasa pokoknya. Keluar sudah kita ya, udah sampai jalan ini mah udah aman ya. Soalnya di pabriknya sempit banget guys jalannya. Kalau udah sampai keluar pabrik udah aman lah ini. Cuman paling ya kayak gini doang nih sih guys, jalannya agak-agak dalam-dalam gini. Cuman masih aman lah kalau ini. Masih bisa ditangani kalau kayak gini nih guys. Kita masih bisa milih-milih lah ya. Pokoknya ini kurang lebih sekitar berapa ya, 3 kiloan guys kita nih ke jalan utama dari sini nih. Cuman emang jalannya kecil begini guys, jadi kalau ada mobil masuk agak susah kita perwisnya. Jadi salah satu harus turun atau ngalah ya. Tapi kalau mobil bermuatan saya sarankan sih jangan sampai turun guys ya, karena terlalu beresiko, takutnya ambles atau apa ya kan, kita nggak tahu nih di pinggiran ini seperti apa. Ini muatan nggak terlalu berat sih, sekitar 20 ton. Cuman yang bikin agak ngerinya karena ini muatannya numpuk guys, numpuk ke atas dia. 2 tumpuk ke atas ini. Udah.
ini sampai keluar sana nih jalan begini guys, tanah merah bebatuan. Tapi kalau untuk yang ini sih udah kuat ya nih jalannya. Cuman kita kalau yang pinggir-pinggir banget ini kan kita nggak tahu nih kan, takutnya lembek gitu guys. Dan ini muatan ini saya sengaja beratin belakang guys, karena Twister tahu sendiri kan, mobil tuh berat ke depan, jadi saya beratin ke belakang. Cuman emang bawa mobil udah kayak naik kuda gini guys, nih jendul-jendul aja. Pokoknya mah luar biasa nih guys perjalanannya. Akses masuk ke area lokasi muatnya. Kalau udah ketemu jalan lintas udah lega, udah aspal semua ya kan. Kemarin juga ada yang mobil masuk guys, dia muatan dari Majenang, engkel, muatannya berat guys. Pokoknya kedenger banget tuh dari jeritan mesin sama posisi bantingannya tuh. Ngeri, saya bilang ini udah kayak muatan tronton bang. Saya bilang iya kata dia tuh. Nah ini kanan kiri ini kebun karet guys ya, makanya ini pabrik karet di sini nih. Oke guys, kita masih dalam perjalanan dari lokasi muat ke lokasi muat ke jalan utama guys ya. Ini jalannya masih lumayan bergelombang dan sempit lagi jalannya guys. Aduh, pokoknya luar biasa nih guys jalur muatnya. Ini nih kecepatan cuma 10, coba bayangin. Aduh. Pokoknya segala medan kita lewati guys ya. Mau dimanapun selagi mobil bisa masuk kita sikat. Aduh. Pokoknya aduh. Harus sabar guys. Karena orang sabar itu pasti kesal. Aduh. Ini hari apa sih? Hari Rabu ya guys ya. Mudah-mudahan hari Jumat kita udah bongkar ya. Kita bikin 2 hari aja perjalanan Palembang Jakarta ya. Pokoknya estimasi kita bongkar udah di hari Jumat ya, bongkar kita. Wah. Ini kita yang mod pertama ini 2 mobil guys. Ini total tuh 12 mobil, cuman mungkin nyicil dia ya, nggak langsung 12. Nanti kayak beda hari sekarang sekian mobil, hari berikutnya sekian mobil gitu guys. Karena mungkin kalau sekaligus kan tempatnya pun tidak memadai untuk muat gitu. Dan takutnya nanti di tempat bongkarnya jadi ngantri kalau kebanyakan mobil ya guys ya. Jadi mungkin diatur nanti cicil sekian mobil dulu gitu. Kalau untuk muat bongkarnya cepet guys, karena dia barangnya paletan ya. Jadi cepet. Ini kebetulan bongkarnya nggak jauh dari pool guys, di daerah Tangerang ini bongkarnya. Ini jalannya tanah merah guys. Ini kalau becek hujan udah kebayang ya kan mobil seperti apa nih bentuknya. Aduh. Ini jembatannya kecil-kecil guys. Kadang kalau dilewat ini kayak ragu ini kuat nggak jembatannya. Tapi udah kesini biasa mobil-mobil tronton juga. Berarti udah teruji ya kan kekuatannya. Tuh kayak di depan itu tuh jembatan guys, kecil dia. Apa kayak jembatannya pas mobil ini guys. Nggak bisa kita berbarengan lewat jembatan ini, harus gantian.
Pokoknya kelihatan jalannya aja selebar ini nih guys. Ini yang bisa perwis ini cuma mobil pribadi. Kalau mobil besar ya harus benar-benar turun berem salah satunya. Tapi yang dibingungkan kalau sama-sama bermuatan ya kan, waduh, siapa yang mau ngalah kan? Nah ini jembatannya nih, cuman pas mobil guys jembatannya. Ya kan tuh, lihat. Pas sekali dengan ukuran mobil ini. Ini motor aja nggak bisa perlu sama motor ini guys. Terlalu sempit. Kemarin tuh saya sempet ragu guys, takutnya salah masuk ya kan. Udah jauh-jauh ke dalam atau salah masuk kan, wah repot kita putar baliknya karena eh, yang ditakutin ini guys tuh banyak kabel masalahnya nih di sini tuh. Tuh. Takutnya nyangkut gitu loh sama kabel kan. Aduh. Tapi untungnya mobil saya ini ada topinya guys. Jadi nggak langsung nyangkut ke box. Jadi dia bisa kabel ini ikutin arah topi ya. Sebenarnya keberuntungan kita pakai topi mobil itu seperti itu gunanya. Selain untuk membelah angin, bisa untuk kalau kabel pendek ini dia ngikutin karena tinggi topi ini sejajar dengan tinggi boxnya guys. Gitu. Yang bahaya ini kalau topi sama box masih tinggian box, wah percuma pasti nyangkut soalnya guys. Tapi kalau sejajar dengan topi aman, insya Allah aman ya. Selama ini sih aman-aman aja saya nih. Jadi gunanya topi di mobil ini banyak fungsinya ya. Bukan hanya untuk memantas biar mobil kelihatan lebih cakep, tapi ya untuk keamanan atau safety kita di jalan guys. Oh guys, ternyata mobil yang tuh ada orang ya. Tuh guys, ternyata mobil yang tadi baru masuk itu nyangkut kabel guys. Waduh. Saya tadi sempat diberhentiin, disangkanya mobil saya. Karena mungkin sama-sama putih ya mobilnya guys. Tinggal 200 meter lagi kita guys ke jalan utama. Jadi tadi ceritanya gini guys, tadi barusan itu kan diberhentiin sama motor untuk sama warga di sini ya. Nah disangkanya mobil saya nih yang nyangkut kabel. Emang tadi pagi itu ada mobil masuk sama wingbox juga. Nah dia tuh tadi ngomong emang mobil saya nyangkut kabel bang. Terus gimana, saya bilang belum tahu sih bang, belum diurusin. Oh ya udah. Ternyata barusan saya dikejar sama motor warga sini, disangka mobil saya karena sama-sama putih kan mobilnya. Saya bilang oh itu mobil belakang bang, saya bilang karena mobil saya kan masuknya dari kemarin sore. Tadi dia nanya ini mobil yang tadi pagi masuk, bukan saya bilang. Oh ya udah kata dia. Tapi baik sih orangnya, negurnya baik dia, nggak yang seperti apa gitu. Cuman tadi mau merekam kan nggak enak ya kan, takut orang kesinggung atau gimana gitu ya. Cuman saya rekam tadi pas mereka udah berangkat aja gitu. Ada pohon gengs, pohonnya pun pendek-pendek di sini nih guys. Yang tadilah saya bilang kenapa kita butuh topi di mobil ini ya, untuk itu kabel juga guys, kabel pepohonan gitu, sama membelah angin ya. Jadi nggak terlalu berat mobil ini guys kalau untuk dipakai jalan tuh. Kan kalau nggak ada topi dia kayak mentok di box angin tuh guys. Aduh itu guys, di depan udah jalur utama ya.
Alhamdulillah sampai juga kita ke jalan utama nih guys. Aduh. Ish. Ini dia guys jalan utamanya ya. Oke. Bismillah, alhamdulillah nyampe juga kita ke jalan utama. Lega guys, lega banget udah masuk ke jalur utama mah. Oke guys, kita makan dulu ya. Kita makan, kita mandi di rumah makan ini guys, Pincuran Gadang. Aduh, soalnya kita belum mandi guys ini. Belum mandi dari pagi guys. Jadi kita mandi dulu ya, biar seger. Habis itu baru kita lanjut perjalanan ya guys ya. Oke. Oh iya, kayak ada teman tuh guys. Oke, sip. Ada siapa guys? Waduh, sehat-sehat. Mau kemana? Aku mau ke Lampung. Mau ke Lampung dari Siang. Oh, dari Siau. Mana mobil? Hah? Mobil mana? Oh itu. Oh, oke, siap. Oke guys, kita ketemu ini temen di sosial media guys ya. Nah itu dia guys. Udah tadi videoin. Oke guys, kita mandi dulu ya. Aduh, udah kusut, udah haredang. Kita mandi, kita makan, baru kita nanti lanjut jalan ya. Biar badan seger dulu guys. Ya, udah kusut banget ya. Oke guys, setelah mandi tadi kita udah makan, kita akan lanjut jalan. Karena info dari kawan ya, ini nih dia dari arah Palembang mau ke Bagan Batu. Tadi infonya di depan ini macet parah guys. Penyebabnya ada mobil patah as. Nah, makanya kata dia udah mending jalan sekarang aja karena ada petugas ada polisi katanya yang masih mengatur lalu lintas. Takutnya kalau nanti nggak ada makin parah ya kan. Jadi kita sekarang lanjut jalan menghindari kemacetan parah ya guys. Takutnya kita nanti macet parah, repot guys ya. Karena itu saya bilang jalur Betung ini kalau ada mobil trouble satu aja pasti macet parah guys. Ya, oke, kita lanjut perjalanan kita guys ya. Kita lanjut jalan ya guys. Mudah-mudahan belum terlalu parah nih macetnya gengs. Aduh, mana solarnya 2 kotak lagi di tangki utama guys. Kita belum pindahin ke tangki utama nih yang dari tangki cadangan guys. Waduh, mudah-mudahan belum terlalu parah nih macetnya guys ya. Wah kan ini nih kayak mobil baru dibuka nih.
Tuh kayak bergantian kali ya, buka tutup jalannya. Ini banyak tuh mobil yang arah ke sini. Aduh. Padat gengs, padat. Ya, kita masuk guys. Deh. Agak ngeri guys kalau muatan tumpuk dua ini ke atas, paletan lagi barangnya. Aduh. Tapi itu lumayan berat tuh, satu palet bisa 1 ton lebih, 1,2 kalau nggak salah ya, kurang lebih segitu guys. Infonya sih deket apa ya, pesantren atau apa gitu ya, tadi teman bilang kemacetannya itu guys. Makanya dia suruh cepet-cepet jalan lah, daripada nanti makin sore makin macet, kata dia tuh gitu. Apalagi dia tuh muatannya berat-berat guys, kalau partai dia tuh wah, luar biasa pokoknya. Nggak kuat pokoknya. Makanya kata dia capek kalau ketemu jalan macet pas nanjak, kata dia itu. Tapi mantapnya mobil dia ini double semua guys, jadi nggak takut guys ya. Tadi saya diledekin sama dia. Itu saya bilang, saya tanya kan, apa penyebab kemacetannya? Patah as katanya. Makan jadi mobil tuh jangan banci katanya. Anjir. Jadi kayaknya kemungkinan ini yang patah as ini tronton banci kali guys. Pokoknya udah mantep ya, udah mandi, udah makan, pokoknya udah seger badan guys. Tadi mah gerah ya lapar ya kan, namanya belum makan dari tadi pagi. Karena deket tempat pot ini gak ada warung makan guys, sadarnya juga ngemih doang. Aduh, masa malam udah ngemih, paginya ngemih lagi, wah rintik tar usus saya. Kayaknya habis ini guys ya, habis buka tutup ini, makanya banyak banget nih mobil yang arah sini. Oh itu dia guys, tadi tuh mobil patah asnya udah di pinggir sih. Alhamdulillah ya nggak macet ya. Makanya saya cari-cari dari tadi mana yang patah asnya, ternyata tadi udah kelewat guys, dia udah di bahu jalan. Mungkin tadi masih di tengah jalan kali ya. Saya cari-cari mana yang patah as deh tadi, kok nggak macet ini jalan ya kan. Udah berarti aman guys, kita aman nih, sudah tidak kena macet kita ya. KM 12 guys, ini di depan Mayora Palembang guys ya, kalau nggak salah KM 12. Nah nanti habis turunan ini tanjakan itu ngelewatin apa ya, asrama tentara kalau nggak salah. Pokoknya di sini nih jalur macet tuh di sini guys, ini tuh lihat. Depan tuh udah agak merayap tuh nanjak guys tuh. Aduh.
Ini namanya Mayora Palembang, guys. Nah, ini dia, guys, ya. Mayora Palembang. Dulu saya sering bongkar sini, guys, tapi semenjak kerja di sini udah enggak. Maksudnya itu dulu di perusahaan sebelumnya, guys. Kalau di sini udah nggak ada sih, nggak ada DO ke situ. Dari situ saya seringnya Mayora yang tadi itu seringnya dari Pasuruan waktu itu, guys. Dari Jawa Timur langsung ke Palembang. Kan macet. Malah di sini yang macet, guys. Saya pikir yang tadi yang patah as yang bikin macet parah. Malah di sini kita, guys, macet parahnya. Mana depan tanjakan lagi, waduh. Kacau. Macet di tanjakan tuh bikin keringat dingin, guys. Kita lagi merayap, guys, ya, merayap di tanjakan ini. Mudah-mudahan merayap terus begini aja sampai ke atas gitu, jangan sampai ketenggak di tengah-tengah. Kan malah ketenggak lagi. Baru juga dibilang jangan macet di tanjakan, malah macet di tanjakan, guys. Kumaha ya. Wih, macet di tanjakan, guys. Oke, bismillah. Oke, nanjak, guys. Karena muatannya nggak terlalu berat juga sih, jadi agak aman sih ini kita di tanjakan. Cuman berapa ini? 20 ton muatan kita, guys. Jadi aman ya. Wih, lihat, guys. ALS. Luar biasa muatannya, gengs. Buset. Kalah mobil barang juga itu mah. Waduh. Jam pulang sekolah, guys. Macet pantesan di sini nih. Nah, ini dia, guys, yang tadi saya bilang nih, lewat ini nih. Propos apa ini sih? Batalion, guys. Pokoknya kalau lewat sini kurangi kecepatan ya kan, jangan main klakson yang seperti apa gitu ya kan. Tau lah ya kalau ngelewatin asrama seperti ini harus gimana gitu, guys. Pokoknya kita harus sopan. Aduh, jalannya, gengs. Jalannya jelek. Tuh. Habis dikeruk kayaknya ini aspalnya, guys. Tuh. Wow. Udah kayak naik kuda, guys. Yo. Kita ngambil uang, guys. Ambil uang jalan ya kan. Buat beli solar, buat makan. Ini daerah Talang Kelapa, guys ya. Nanti depan sana itu timbangan Talang Kelapa. Nih, gengs. Berapa ini? 15 sih tadi narik. Cukup lah buat sampai ke Jakarta dari Palembang. Solar bisa 2 kotak, tapi di tangki belakang masih ada sih. Jadi ini 1,5 untuk pegangan kita aja di jalan, guys ya. Paling nanti kita isi solar 100 liter. Ntar sisanya ambil dari tangki belakang aja. Oke, cukup lah ya buat pegangan.
Sisanya ya kita tabung aja, guys. Jangan diambil semua, kalau ambil semua ntar habis. Oke, kita lanjut perjalanan guys ya. Kita baru sampai lampu merah. Apa nih guys namanya? Yang ke kiri ini yang arah bandara ya, kita yang ke kanan. Lampu merah. Apakah namanya? Coba yang tahu tolong dijawab, yang orang Palembang ya. Saya nggak tahu nih namanya lampu merah apa ini. Pakai AC dingin guys ya. Kita pakai kipas aja. Jam ramai guys ya, jam segini mah nih. Jam berapa ini? Jam 17.04. Wih, lihat BBM rendah. Sisa satu. Nanti ini ada SPBU nih sebelah kiri. Mudah-mudahan ada solar ya, kita antrikan. Nantilah mindahin kalau di tangki stok mah. Kalau emang nggak ada di sini, nggak ada solar, baru kita pindahin guys. Tapi kalau masih ada, mending kita isi aja di sini guys. Tapi ini masih bisa lah beberapa kilo. Karena masih ada satu titik, kalau udah hilang tuh yang bikin was-was biasanya. Ini baru nyala nih guys. Wow, luar biasa ya. Wadaw, antriannya luar biasa solar. Atuh ini mah kepanjangan ngantrinya. Lihat guys. Wih, panjang banget ini. Udahlah, kita mindahin stok aja lah. Kita nyari jalan yang lebar. Tahu ini udah ada belum ini ngantri-ngantri panjang ini? Takutnya belum ada ini guys. Kita cek ini soalnya nih. Oh, ada kayaknya nih, ini pada maju nih. Oh, ini yang tangki kiri semua guys. Coba kita cek tangki kanan. Mudah-mudahan pas tangki kanan ini kosong ya kan. Ada nih guys tuh, soalnya pada maju ke depan mobilnya. Tangki kanan. Kita cek. Udah pening, lihat antrian juga. Aduh. Antrian tangki kanan lihat dari mana? Udah nggak bisa ini mengantrinya guys. Ada solarnya, cuma lihat tangki kanan dari sini ngantrinya tuh, dari pintu keluar. Harus muter balik di sono. Udah nggak beres lah, terlalu sempit kita muter baliknya juga guys. Dah, solusinya kita nyali jalur lebar, kita pindahin solar ya. Oke. Ini dia guys, lampu merah Macan Lindungan. Tahu lah ya kan tempat ini gimana kemarin ini guys. Cuman sekarang aja nih udah agak aman ya. Jadi buat teman-teman harap selalu berhati-hati guys ya, dimanapun berada. Karena kejahatan bukan niat si pelaku, tapi karena ada kesempatan. Anjay, waspadalah. Jam 5:30 ya guys ya. Jam 5:30 sore kita melewati jembatan Musi guys ya. Posisinya pun agak gerimis-gerimis gimana gitu ya. Waduh, ini mau mindahin solar tapi malah gerimis gengs. Gimana ini? Oh, jembatan sedang ada perbaikan gengs. Oh, sedang ada perbaikan jalan ya guys. Ini kayaknya apa, sambungan guys, benerin sambungan jembatan itu. Ini dia jembatan Musi. Ini banyak ini guys ya, yang lewat batu bara, tongkang batu bara itu guys, tongkang batu bara, tongkang pasir. Ini kan banyak nih bongkaran di bawah itu pasir guys ya. Nah itu tuh pasir tuh guys, di bawah tuh tongkang pasir ya.
ngambil pasir dari mana itu guys ya. Kita coba guys ya, di SPBU ini nih yang sebelah kiri ada nggak solar, tapi ada sih itu pada ngantri, cuman antriannya ini luar biasa. Kita cek antrian sebelah kanan seperti apa keadaannya, kita cek guys ya. Itu tadi yang muat barang guys ya guys. Kita cek antrian sebelah kanan seperti apa guys ya. Mudah-mudahan nggak ada antrian yang dari sana, yang dari pintu keluar nih. Nah kan, betul kan? Bingung ngantrinya dari pintu keluar gitu. Panjang banget lagi. Wis udah nggak bakal beres tuh. Pada ngantri dari pintu keluar, bingung. Satu lagi nih, pom keramasan. Nah guys, ini nih salah satu kelebihan unit yang saya bawa ini. Ini ada pemberitahuannya guys ya. Jadi solar dengan ngeres begini nih bisa menempuh jarak berapa kilo lagi gitu guys. Nah ini nih guys ya, ini dengan solar ngeres seperti ini bisa menempuh jarak 40 kilo lagi guys. Tapi kita jangan terlalu diresin ya, nanti coba kita bikin sampai 20 kilo sisanya seperti apa. Ini kita coba lagi nanti di SPBU Keramasan guys ya, yang sebelah kanan. Kalau situ nggak bisa ngantri atau nggak ada solarnya, udah terpaksa kita pindahin yang di tangki guys, karena udah nggak ada lagi kan, mau ke rest area terlalu jauh. Karena kita masuk tol sini guys, karena kalau lewat bawah aduh terlalu jauh. Paling nanti kita keluarnya tol ini guys, tol Labukibang ya. Jadi kita mindahin stok tangki aja lah, yang di tangki cadangan ke tangki utama solarnya. Soalnya kalau kita ngantri dari pintu keluar tuh agak ribet guys, ribet manuvernya. Kalau diesel sih mungkin enak ya, nggak terlalu makan tempat gitu. Kalau tronton begini, aduh repot. Gimana SPBU terakhir? Kita cek. Ini tangki kanan malah dari pintu keluar ngisinya, muternya guys. Atau gimana ini guys? Ini malah dari pintu keluar masuknya nih. Ini mana muternya nih? Bisa nggak ya? Alah makin repot aja. Ih. Sumatera guys, Sumatera gitu loh. Dah repot. Wes. Ora iso ngisi kita. Tadi masa mau masuk dari pintu keluar juga, gimana parkirnya coba itu? Udah sempit gitu, soalnya di pom Keramasan itu ada parkiran juga, masih buat mobil parkir itu. Jadi ya habis, kalau kita tadi masuk ya terlalu nutup jalan orang gitu guys. Udahlah, kita ini aja guys, kita masuk tol, kita nanti ke rest area pertama aja, baru kita situ pindahin solar lah. Semua pom tadi ada solar, cuman parkirnya agak payah guys. Ya ini karena saya masih ada stok cadangan ya. Mungkin kalau nggak ada stok cadangan ya mau nggak mau saya antrikan gimana caranya gitu ya. Istilahnya kalau stok tangki cadangan ini buat
benar-benar kalau kita udah nggak ketemu atau nemu pom yang antriannya selesai ya baru kita pakai gitu. Tapi kalau misalkan masih bisa ngisi, kita isi gitu aja guys. Tapi kalau saya udah nggak punya stok mah pasti saya antrin itu, gimana caranya pasti saya antrin itu di SPBU yang ada solarnya. Wow, ini udah habis guys, titiknya hilang. Wah, bahaya nih. Kuat nggak ke rest area pertama guys? Karena kalau menurut di sini nih masih ada jarak 45 kilo sisa di tangki ya, walaupun udah ngeres dia. Cuman ya nggak tahu nih bisa jadi patokan bener-bener nggak nih, soalnya belum pernah sih kalau sampai ngeresnya banget gitu. Ada guys. Wis lah, bismillah, sampailah ke rest area pertama. Paling jarak berapa kilo, 10 kilo kalau nggak salah rest area pertama tuh guys. Tadi 45, ini langsung 36, buset. Ini bener nggak nih guys? Bisa jadi patokan ini solar. Apa yang di speedonya ini bisa jadi patokan bener-bener nggak nih? Ntar jangan-jangan malah habisan di jalan lagi nih. Kita masuk tol ini guys ya, Keramasan. Ini di depan tol Keramasan. Kita masuk, baru nanti sampai rest area pertama kita berhenti, kita pindahin solar guys. Karena udah ngeres banget tuh. Oke, ini dia tol Keramasan ya. Oke, kita sudah masuk ya di tol Keramasan guys ya. Kalau di Sumatera ini bedain sama di Jawa. Ini jam ini guys loh. Jam 6 ini, jam 6 kurang berapa nih? Kurang 8 menit. Tapi masih terang guys. Kalau di Jawa mah udah gelap ini. Ini segini nih pakai kaca film ini guys. Kalau nggak pakai kaca film masih terang banget ini. Nih guys, 500 meter lagi kita masuk rest area pertama guys ya. Kita mindahin solar dulu nih. Bahaya guys kalau nggak dipindahin solar. Wis ngeres. Mudah-mudahan nggak terlalu ini guys, nggak terlalu padat rest area. Soalnya kecil ini rest areanya guys. Ini rest area KM 359 atau 360 gitu. Rest area pertama ini. Tadi itu padahal sebelum mandi ya kita mindahin solar tuh. Tapi tadi kayak males banget, panas. Oke, kita masuk guys ya. Masuk rest area. Ada. Kita parkir paling depan guys ya. Karena biar gampang kita nanti keluarnya. Karena kita nggak lama, cuma mindahin solar aja sih di sini.
Oke, sini guys kita. Sip. Wis, di sini aja kita. Oke guys, kita udah berhenti ya. Kita mau isi solar dulu, mindahin solar. Di situ baru kita bisa lanjut jalan lagi ya. Oke guys, kita sedang proses pemindahan minyak ya. Kita cek. Ini dia guys ya. Kita ambil nih dari tangki stok. Wah, kotor banget mobil guys. Kita habiskan dari tangki stok ini guys ya. Pindah ke tangki ini. Kemarin nih bekas kita masuk lokasi guys ya. Nanti kita di bakau kita cuci nih mobil. Ini full ini 200 liter ini. Jadi kalau kita udah pindahin ke depan udah aman guys. Dan biasa kita siapin air buat cuci tangan guys ya, biar tidak kotor. Oke guys ya, sudah penuh, ini cuman kurang sekotak doang sih. Emang tadi nggak disedot semua. Ini ya, bisa menempuh jarak sekitar 49 km ya. Wih, dah sudah aman. Sekarang kita bisa melanjutkan perjalanan guys ya. Melanjutkan perjalanan kembali. Nanti paling kita nyari solar atau nambah solar di KM 215 ya. Sebenarnya nggak nambah juga, udah cukup sih ini kalau untuk sampai ke Jakarta. Oke, kita lanjut jalan guys ya. Ini sedang ada perbaikan jalan guys ya. Perbaikan jalan yang rusak itu di KM berapa ini ya? Coba nanti kita cek. Yang kemarin ini kan sempet hancur parah guys. Nah ini sedang tahap pembenaran atau perbaikan ya. Yang apa ini ya? Setelah Kayu Agung, kita ngetap di Kayu Agung. Oh ini KM 345 guys. Pokoknya 345 kesini yang arah ke Palembang itu rusaknya guys ya. Sedang ada rekayasa jalan, jadi di jalan dibikin satu jalur jalannya guys. Jadi tadi yang sebelah kiri itu ditutup, kita ambil yang ke kanan. Seperti itu guys ya. Mudah-mudahan kedepannya ini semakin membaik aja jalannya guys ya. Terus kemarin kan hancurnya luar biasa guys. Kita ini baru mau sampai gerbang tol ini guys ya, Kayu Agung. Nanti kalau kuat rencana kita mau istirahat di KM 215 guys ya. Kalau kuat, kalau nggak kuat paling ya rest area terdekat aja. Aduh, ngembun guys, ngembun ya. Kita istirahat, nanti besok kita akan lanjutkan kembali. Jadi kemungkinan besok sore kita sudah sampai pelabuhan ya, kalau nggak malamnya. Jadi kita bongkar di hari Jumat. Iya Jumat ya, bongkar hari Jumat. Besok hari Kamis kan. Nah Jumat kita bongkar guys ya. Mudah-mudahan udah ada DO langsung ya. Karena takutnya kalau Jumat Sabtu ini udah mepet guys. Oke, kita mau ngetap dulu guys ya, ngetap tol. Ini nih kalau kayak ini berjamur kali ya namanya, khasnya berjamur jadi nggak hilang tuh kayak gitu tuh. Oke, kita sudah bayar tol ya, ngetap. Kalau tolin Keramasan Kayu Agung tuh sekitar 75.000 guys ya, kalau golongan 2 sama golongan 3. Tapi kalau golongan 1 nggak tahu tuh berapa. Nah kalau mau keluar tol Kayu Agung ke sini nih, kita ke kiri. Tapi kita kan mau keluar Labukibang, berarti kita terus saja lurus guys ya. Labukibang itu di KM berapa ya? Aduh, satu berapa gitu, 19 berapa apa berapa ya.
Nantilah kita cek ya di video selanjutnya nanti guys ya, kita cantumkan. Ini di depan guys nanti ada rest area 306 ya. Pokoknya nanti ini kita sebelum rest area 215 tuh lewati berarti 1, 2, 3 rest area. Nah 215 ini rest area ke-4 guys. Ini rest area 306, nanti ada lagi rest area berapa ya? 27 berapa gitu ya. Nah, nanti kita kalau kuat matanya kita istirahat di rest area 215 ya. Tapi kalau nggak kuat paling nanti di rest area kedua. Jadi kita ngeliat kondisi mata aja guys ya. Nah, ini depan guys rest area. Kita berada di KM 215. Kita sedang anti solar. Ini tinggal 2 mobil lagi di depan kita guys ya. Ini KM 215. Dan setelah kita isi solar kita langsung istirahat aja karena ini udah jam 00.05 guys, udah waktunya buat istirahat. Jadi kita besok pagi kita lanjut perjalanan ya kan, untuk melanjutkan perjalanan ke Tangerang. Oke, terima kasih, selamat malam.